Hai semuanya, kembali lagi di channel Vivitan. Di video kali ini saya gambar pemandangan lagi, tapi yang ini benar-benar gampang dan bisa diikuti untuk pemula. Nah, di sini saya gambar menggunakan spidol, kertasnya ukuran A4. Tapi kalau kamu pemula, sebaiknya gunakan pensil dulu, nanti baru ditebalkan. Oke, gambarnya kita mulai dari sisi kiri sebelah bawah. Saya gambar objek pertama yaitu tanaman bunga. Tanaman bunga ini bentuknya simpel banget. Terus saya tambahkan daun. Daunnya itu lengkung, sisi ujungnya itu lancip ya. Nah, setelah itu mari kita tambahkan objek kedua dengan jenis yang masih sama, yaitu tanaman bunga tadi. Tapi ini hadap depan. Kalau yang pertama dia kan hadap agak setengah ke atas gitu ya. Yang ini hadap depan. Yang ini petalnya atau kelopaknya bisa lebih banyak nih, bisa 6. Jadi disesuaikan aja ya, kalau bisa jadi 5 ya 5, kalau bisa jadi 6 ya 6 gitu. Yang penting jadi. Nah, daunnya seperti yang kalian bisa lihat, daun tanaman kedua ini dia posisinya di belakang tanaman pertama. Jadi kelihatan sebagian aja. Nah, supaya gambar seperti ini kita harus tahu dari mana dulu gambarnya, jadi posisinya itu nggak salah-salah gitu. Nah, kalau saya sukanya kan gambar dari bawah, terus saya tentukan dulu nih mana yang di depan gitu. Nanti yang lain tinggal tambah-tambah aja. Oke, objeknya udah jadi 3 jenis tanaman yang sama, berarti ini jenis tanaman 1 ya. Terus saya buat seolah-olah daratannya itu lebih tinggi, jadi di sini saya buat ada sedikit gitu ya, naik gitu. Dan di sisi sebelah kanan saya buat lebih gampang, itu cukup garis aja lengkung. Terus di tengah-tengah ini saya buat jenis tanaman kedua, yaitu menyerupai tanaman sawi. Ini gampang banget, cukup buat garis tulangnya dulu, tulang daun, terus tinggal dibuat angka 3 sekeliling si tulang daunnya. Nah, bentuk tulang daunnya jangan lurus aja, kita bisa buat lengkung ke kiri, lengkung ke kanan, dan bisa kita tambahkan ke atasnya lagi. Tanaman jenis ketiga, ini super simple. Ini hampir sama ya dengan yang kedua, tapi ini garis aja langsung menyerupai setengah oval, dan juga ada tulang daunnya. Simple banget kan, tinggal ditambah-tambah ke atas. Dan saya tambahkan garis. Di atasnya ada tanaman semak-semak yang bentuknya ini sebenarnya seperti setengah lingkaran. Tapi garisnya itu, garis gelombangnya itu seperti huruf M. M, 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 M. Gitu. Ditambah lagi ke atasnya biar kelihatannya penuh. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan rame ya, padahal objeknya itu simpel-simpel aja. Ini saya tambahkan lagi, ini tanah ya, tanahnya agak menonjol ke atas gitu, dan di atasnya saya tambahkan tanaman lagi, ini jenis yang kelima. Jadi ini adalah bunga tulip. Untuk daunnya itu dia ujungnya lebih lancip-lancip, hampir sama dengan tanaman jenis ketiga. Tapi ujungnya ini lancip. Setelah daunnya jadi, saya tambahkan tangkai bunganya, baru bunga tulipnya. Mari kita tambahkan garis tengah, jadi ini garis pemotong antara daratan dan juga langit. Jadi ya seperti ada batasan gitu. Nah, di atas garis ini saya tambahkan tanaman pohon. Untuk pohonnya, kita buat aja dia seolah-olah jauh ya, jadi ukurannya lebih kecil. Nah, di sebelahnya lagi ditambah lagi tanaman pohon juga, makin kecil. Ada 3 pohon. Dan sisi sebelah kiri saya buat garis gitu aja, anggap aja itu bukit atau apalah gitu ya. Dan saya pengen buat garis lagi yang lengkung-lengkung. Nah, ini
supaya daratannya kelihatan lebih tinggi. Jadi cukup kita buat ujungnya itu kita garis gitu. Jadi ada dimensi perbedaan tinggi antara si kiri dan si tengah. Sebelah kanan juga saya lakukan hal yang sama. Dan kalian bisa lihat yang di tengah ini masih kosong, jadi saya tambahkan sema-sema, ada 4 totalnya. Ukurannya lebih kecil ya, karena dia jauh kelihatannya, jadi kelihatan kecil. Saya tulis nama dan tanggal pembuatan. Oh, nama nggak ada ya. Tanggal 21 Juli, karena gambar ini dibuat tanggal 21 Juli. Untuk mewarnainya, saya sendiri menggunakan oil pastel Carandas yang Neo Color 1. Ini yang saya punya 40 warna. Untuk bunga, saya gunakan warna ungu. Jadi komposisi warna saya kombinasikan warna ungu tua dulu, terus makin ke tengah itu dia makin muda. Jadi ada ungu tua, ungu muda, dan putih. Nah, bagi kamu yang warnanya terbatas, kamu bisa mencampur dengan warna putih supaya memperoleh warna yang lebih muda gitu. Mau warna apapun, misalnya merah dicampur putih, ya jadinya kan dia seperti pink gitu ya. Jadi kayak warna soft gitu. Dan di tengah-tengahnya saya gunakan warna orange muda, saya campur dengan kuning. Jadi dia seperti bagian tengahnya. Untuk daun, prosesnya juga sama, dari tepinya lebih tua, makin ke tengah tulang daun itu makin muda. Untuk tanaman yang kedua, ini saya warnai dengan warna orange. Jadi orange dan kuning ya. Jadi oranye itu bagian tepi, makin ke tengah itu makin kuning. Warna ini itu cantik banget ya. Jadi sangat mencolok kelihatannya. Nah, misalnya kamu mau warnai warna yang lain, warna merah atau warna pink, nggak masalah. Bebas berkreasi dengan warna kesukaan. Yang penting ada gradasinya. Kalau mau gunakan teknik kerik, ya kita kasih warna dasar dulu. Nah, kalau ada warna dasar baru ditimpa. Itu bisa jadi teknik kerik. Kalau di sini nggak ada teknik keriknya, karena ini gambar simple banget. Nah, ini tanaman yang selanjutnya, saya warnanya pink muda. Saya campur agak warna kuning, tapi ini naples yellow ya, kuning yang agak muda gitu di tengah-tengahnya. Dan di bawahnya, nah ini tergantung kalian juga ya. Kalau mau jadiin ini batu, ya bisa diwarna dengan abu-abu. Kalau mau jadiin tanah, ya silakan diwarna dengan warna coklat. Nah, di sini untuk daratan yang saya bilang lebih tinggi itu, saya warnain dengan warna hijau juga, tapi hijaunya beda ya dengan hijau daun. Ini hijau olive. Warnanya lebih butek gitu ya. Nah, ini juga tips untuk kalian, misalnya menggunakan warna itu, coba dikombinasikan juga. Walaupun dia sama-sama, kalau logika kita hijau gitu, rumput hijau, daun hijau. Kalau bisa, daun dan rumputnya dibedakan hijaunya. Hijau sendiri banyak ya, ada hijaunya hijau green, ada yang olive, ada yang blue green. Jadi bisa dikombinasi warnanya, jangan sampai warna yang atas dan bawah tuh sama. Jadi nanti dari jauh itu kelihatannya tuh kayak monoton gitu, sama aja gitu. Jadi nggak ada perbedaannya. Jadi pintar-pintar juga pilih warnanya. Usahakan beda supaya objeknya itu lebih kelihatan dengan jelas. Nah, yang saya gunakan ini adalah extender atau seperti pensil, tapi ini sebenarnya untuk pemanjang gitu. Bisa untuk pensil, bisa untuk oil pastel Carandas. Jadi kalau oil pastel kamu patah atau pendek, kan susah dipegang kan? Jadi bisa gunakan extender ini. Jadi lebih nyaman aja sih. Untuk gradasinya, bisa dari bawah ke atas, bisa dari kiri ke kanan, tergantung sumber cahayanya dari mana. Nah, untuk warna bunga tulip ini daunnya saya buat lebih beda lagi ya. Ini agak ke warna biru sih, biru hijau. Nah, biru hijau saya gradasiin dengan biru muda.
dari tepi ke tengah gitu. Dan untuk bunga tulipnya saya gunakan warna merah, bener-bener merahnya yang tua banget, supaya dia kelihatan lebih mencolok gitu. Terus untuk buses atau semak-semaknya, ini kalau kamu nggak suka warna-warni, kamu bisa gunakan warna hijau aja. Tapi kalau misalnya kamu anti mainstream seperti saya, suka warna campur-campur, ya kamu boleh menggunakan warna yang campur-campur. Supaya kelihatan lebih colorful. Tapi di dunia nyata nggak ada ya warnanya sampai warna-warni gitu. Ya paling semak-semak warnanya hijau aja sih. Kecuali dia penuh dengan bunga, jadi warnanya bisa kelihatan warna bunga itu sendiri. Kalau saya memang suka campur-campur warna, lebih ke fantasi gitu ya. Jadi memang nggak ada di dunia nyata. Saya lebih asik ke perpaduan warnanya sih. Nah, di sini warna batangnya saya samakan juga dengan warna tanah. Kalau batang saya buat dari kanan ke kiri. Kalau untuk tanah, saya buatnya gradasinya kiri kanan, jadi tengahnya warnanya lebih muda. Nah, kalau untuk coklat seperti ini, dia juga banyak ya, ada coklatnya, coklat brown. Ada yang Kentucky brown, ada yang raw sienna. Ya, jadi disesuaikan aja sih dengan yang kalian miliki. Kalau misalnya terbatas, bisa dicampur dengan hitam, dan tengahnya bisa dicampur putih supaya dapat warna baru. Kalau dicampur hitam dia warnanya jadi warna gelap gitu, kalau dicampur putih jadi warna terang. Nah, kemarin sering sekali ada yang tanya gimana supaya nggak keluar garis, warnanya dari tepi. Di tepinya pelan-pelan, jadi nggak keluar garis. Kalau misalnya oil pastelnya tumpul banget, boleh diraut. Bisa beli perautnya. Ada juga sih di dalam kotak oil pastel juga disediain perautnya, yang plastik itu. Kalau kamu mau pakai yang peraut lebih tajam, ya pakai aja peraut pensil yang ukurannya besar. Jadi lebih gampang. Tapi tergantung juga ya, kalau oil pastel Carantas ini kan dia kecil-kecil. Jadi kadang saya raut juga sih. Cuman kalau raut itu sayang aja, cepet habis jadinya. Nah, di sini bisa dilihat ya, saya sudah buat awan. Awannya saya gunakan warna Prussian Blue dan Ultramarine. Kombinasinya dari bawah tua, makin atas makin muda. Nah, setelah diwarna ditebalkan lagi supaya garis yang tadi ketutup bisa kelihatan lagi. Dan ini secara tidak langsung juga bisa membuat gambar kita lebih jelas dan lebih rapi.
Nah, penebalnya juga disesuaikan dengan oil pastel yang kita gunakan. Untuk Neo Color ini, yang Neo Color 1, dia kan nggak lengket ya, jadi aman kalau kita gunakan spidol. Kalau yang lain, coba dicocokkan aja ya. Kadang ada oil pastel yang lengket, itu cocoknya dengan pensil. Mau pensil kaca boleh, pensil 8B boleh. Kalau ada yang nggak lengket, bisa gunakan spidol. Yang pakai spidol yang saya tahu sih Grabs bisa, yang pastel Carandas ini bisa. Tentu saja kalau misalnya udah rada-rada mau macet, kalian bersihkan ini spidolnya, dilap pakai tisu supaya remahan yang nutup mata spidolnya itu bisa bersih, jadi bisa lancar kembali. Dan setelah ini saya akan hias menggunakan tip X. Nah, tip X juga bebas ya, banyak banget tip X yang ada di pasaran. Yang penting ada dulu. Jadi tip X-nya kita titik-titikkan di tanamannya, bisa bentuk bunga, bisa di sekeliling tanaman, bisa jadi pola rumput. Kalau rumput saya buatnya sih garis 3 gitu, titik-titik 3. Jadinya kelihatan seperti rumput. Nah, kalau misalnya menurut kalian masih kurang, ini masih bisa di-upgrade lagi dengan teknik kerik. Jadi ditimpa lagi nih, di layer lagi dengan oil pastel yang jenisnya lebih lunak, yang bisa menutupi warna awal. Contohnya adalah oil pastel Gribel Gallery Artist, atau menggunakan Carandas yang Neo Color 2. Jadi dia bisa menimpa warna yang pertama. Baru setelah itu dikerik. Tapi kalau misalnya menurut kalian udah cukup begini, ya udah, begini aja udah oke juga kok. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Semoga kalian suka. Dan makasih udah nonton video ini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye!